Mari kita baca sebagai ayat pokok untuk melihat bahwa Tuhan punya rencana kasih yang menyelamatkan ini. Injil Matius 9. Injil Matius pasal 9. Kita mau baca sama-sama ayat yang ke-12 dan 13. Matius 9 ayat 12 dan 13. Oh, sudah dapat, mari saya undang kita bangkit sejenak. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Puji Tuhan, silakan duduk, saudara. Jadi kita lihat melalui firman Allah ini satu rencana Tuhan yang indah bagi hidup kita semuanya, bagi orang percaya. Dahulu kita tersesat, kita terhilang, keselamatan itu jauh dari kita, tetapi karena kasih Tuhan kita dicari. Dan ayat ini katakan, aku datang bukan mencari orang yang benar, melainkan orang yang berdosa supaya diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang Allah katakan ini, saudara dicari oleh itu. Kasih ini yang sudah mendekati kita. Dia datang bukan dengan urusan hukuman, saudara. Dia bukan ingin menghukum, ingin menyalahkan, ingin cari keributan. Tidak. Tapi dia ingin menolong. Dan kasih ini sudah menolong kita, sudah mendekati. Sehingga pagi ini kasih ini boleh menyentuh kita. Dan saudara-saudara, di dalam hidup ini, keselamatan ini membutuhkan suatu, yaitu saudara-saudara, kepedulian kita. Sebab kalau kasih, kalau kita boleh selamat itu anugerah. Tapi selamat yang Allah berikan ini selanjutnya kita perlu hargai. Jangan kita remehkan, jangan kita abaikan, jangan kita anggap ya pokoknya sudah tertolong, sudah selesai. Tidak. Tetapi kita perlu jaga, karena saudara-saudara sekeliling kita ini banyak serigala. Alkitab katakan kamu itu seperti domba di antara serigala. Jadi serigala ini berusaha ingin merebut, ingin membatalkan, ingin menggagalkan rencana Allah dalam diri saudara. Jadi kalau di dalam kitab Filipi dikatakan, yaitu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi dengan kata lain, keselamatan ini perlu dihargai. Jangan hidup dengan sembrono, jangan kita acuh tak acuh. Hidup ini jangan masa bodoh, tetapi biar sadar bahwa bahaya itu masih ada di dalam dunia. Seaman-amannya dunia, saya katakan, masih ada banyak bahaya. Ya, jadi kita nggak boleh lengah. Nah, kalau kita sudah sampai di sorga, tempat yang Allah sediakan, sesantai-santai saudara boleh. Karena apa? Semua sudah dalam daerah kekuasaan Tuhan. Di dunia ini iblis masih punya peranan. Begitu celah saudara buka, set masuk celah. Dosa masuk, kejahatan masuk, tipu daya masuk, kita diseret keluar dari rencana Allah. Ya, jadi saudara-saudara itu perlu kita ketahui. Ya, nah saudara-saudara, kehidupan ini karena di dalam Tuhan itu saudara-saudara perlu jiwa hidup itu perlu kita hargai. Ya. Maka karena dosa, roh jiwa tubuh ini sudah rusak, kotor,
najis. Nah, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Dalam perjalanan ini, saudara-saudara, seperti anak yang baru lahir, itu perlu dituntun terus, perlu pendampingan, perlu penyertaan Tuhan. Dan saudara-saudara, hidup ini juga demikian, perlu diproses terus. Proses Allah terus ada di dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang yang dewasa. Artinya matang, enggak setengah-setengah, enggak dibilang dewasa tapi masih kekanak-kanakan, dibilang kanak-kanak tapi dilihat kenyataannya sudah dewasa. Jadi tidak terbalik-balik begitu saja. Tapi supaya hidup ini betul-betul matang, dewasa, tidak mentah. Nah, banyak kekristenan yang mentah. Sudah ditolong Tuhan ngepir lagi jatuh dalam dosa. Sudah ditolong Tuhan diselamatkan main-main lagi jatuh tenggelam dalam dosa. Kotor lagi, saudara, najis lagi. Nah, Tuhan gak ingin kita dalam keadaan seperti itu. Sebab itulah kita perlu sadar kita itu mau diproses oleh Tuhan supaya kita berguna. Ya, jadi saudara-saudara, jika hidup ini mentah, ya, belum matang, saudara-saudara, ada banyak kesukaran yang kita alami. Dan saudara-saudara, tanda-tanda orang belum dewasa, ya, saya kasih contoh, belum matang dalam hidup ini adalah saudara-saudara lari dari tanggung jawab dan kenyataan. Dia mengelak. Ada apa-apa, bukan urusanku. Tidak, acuh tak acuh, lari dari tanggung jawab, tidak dewasa. Jadi begitu kena tekanan, masalah, persoalan, mengelak. Nah, Tuhan tidak ingin kita menjadi Kristen kekanak-kanakan, konsekuen. Kalau kita menerima suatu tanggung jawab, mari kita hargai, kita hormati, kita pakai untuk keagungan kemuliaan Allah. Nah, di sana Allah, Tuhan akan percayakan nanti perkara-perkara yang jauh lebih besar, lebih mulia, lebih indah. Karena apa? Karena kita hargai. Tapi kalau saudara sebagai seorang atasan atau majikannya, kemudian ada yang meremehkan saudara, maka otomatis tanggung jawab yang akan saudara percayakan ini tadi adalah orang yang tahu menghargai. Saudara akan percayakan, saudara akan serahkan, saudara akan panggil orang-orang yang dapat saudara ajak kerjasama. Tapi orang yang masih belum dewasa, mengelak dari tanggung jawab, seringkali sembrono, datang acuh tak acuh, datang terlambat, diberi tugas, ya lek mau, kalau enggak ya diseleh, ditaruh. Wah, kalau itu suatu usaha, ya, bisa palit, ya, bangkrut. Karena apa? Karena otomatis ada pesanan, ada saudara-saudara berbagai orang booking sesuatu, berantakan semua, nggak ada yang melayani, nggak ada yang tugas. Nah, di dalam hidup ini juga demikian. Allah ingin supaya kita menjadi orang-orang bukan lagi mentah, ya, saudara-saudara. Nah, selanjutnya kita lihat tadi dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-9 tadi, saudara-saudara, jadi pergi dan pelajari arti firman ini. Kita perlu pelajari, ada pengertian dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, supaya kasih yang Tuhan sudah berikan ini, kasih yang menyelamatkan ini tidak patah di tengah jalan, tidak saudara gagal di tengah jalan, tapi biar rencana Allah ini terus
sampai pada akhirnya seluruh roh jiwa tubuh kita selamat dalam tangan Tuhan. Dan saudara, melalui keberadaan kita ini orang lihat, orang mengerti kemuliaan Allah yang turun dalam diri saudara. Orang sadar kalau bukan Tuhan yang menyertai tidak mungkin. Kalau melihat keadaannya, melihat problemnya, melihat tanggung jawabnya yang besar berat, kalau tanpa Tuhan rasanya tertatih-tatih. Nah, orang biar lihat kasih Allah itu dalam diri saudara. Ya, nah saudara, lalu kita lihat lagi bahwa Allah ingin supaya kita hidup ini tidak bermain-main, tidak sembrono. Kenapa? Kalau hidup ini saudara, ada nyanyian toh yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Jadi artinya supaya kita hargai kesempatan ini. Karena manusia itu hidup sekali, mati sekali, saudara-saudara. Dan setelah itu hadapi satu pilihan, mati kekal atau hidup kekal. Kita yang menentukan. Allah tunjukkan semuanya. Tuhan buka, Tuhan jelaskan ini konsekuensinya, ini resikonya, ini segi-segi positif, negatifnya kamu pilih. Yang menentukan kita, yang pilih kita. Jadi saudara, itu sebabnya Allah mengingatkan kita supaya kita tidak yaitu sembrono. Kita hargai hidup ini karena kalau sekali orang katakan sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Sekali kita saudara kejegur dalam satu masalah, orang akan timbul tanda tanya, curiga, sanksi dengan kita. Karena apa? Karena kita gagal terus. Tapi mari kita hargai. Dan Tuhan ingin membawa kita saudara-saudara masuk dalam perkara ini. Proses yang Allah kerjakan ini, proses ini adalah seperti latihan. Proses yang Allah kerjakan dan taruh dalam diri saudara, latihan. Kalau latihan itu kita sering latihan, kita mampu kerjakan terus latihan, maka saudara itu bukan satu perkara yang sukar lagi, bukan perkara yang berat, karena saudara sudah terampil. Saudara sudah terbiasa, itu sudah merupakan karakter saudara. Nah Allah juga bawa gitu, dari kehidupan yang jahat kepada perkara yang baik ini. Untuk yang baik ini kita dilatih terus, dibiasakan terus, ya, didisiplinkan terus, saudara, ya, diajar terus. Kenapa? Kalau tidak macet di tengah jalan, anak itu lebih dekat dengan saudara, yaitu stagnasi, malas, jenuh, berhenti macet. Jadi dilatih sebentar, 2-3 kali, nggak mau. Nah kalau kemudian guru pendamping yang mengajar itu malas dibiarkan, tidak dipacu, tidak dimotivasi, tidak diberi saran, tidak didorong, anak ini kembali kepada kehidupan yang dulu, malas pada dasarnya, pada keadaannya. Nah itu terus dimotivasi, dipandu, didorong, dibawa. Nah saudara-saudara, perkara rohani yang Allah taruh dalam diri kita itu seperti tadi, yaitu dilatih terus, diingatkan terus. Dan dengan kita dilatih dan diingat, supaya kita sadar bahwa itu yang Allah tidak kehendaki itu bahaya. Ada orang jatuh bukan karena kesandung dengan perkara yang besar dan berat, tapi kesandung karena perkara kecil. Ya, nah kalau itu perkara kecil tapi berada di dekat jurang, ya tamat riwayatnya. Kesandung sedikit tapi di tempat yang berbahaya itu talak berat. Ya, nah Allah tidak ingin kita berada di situ karena
Saudara, banyak celah yang iblis seringkali mengancam untuk menjatuhkan kita, menenggelamkan kita. Kalau kita jatuh di dekat air saja, ya, itu berbahaya. Khususnya karena kita anggap belum tahu apa-apa, belum tahu mengatasi, saudara, untuk mati segera itu mudah. Ya. Nah, jadi kita perlu sadar bahaya itu ada di dekat kita. Nah, saudara, terus-menerus dilatih untuk menggunakan. Nah, diantaranya kita dilatih iman kita. Kita dilatih terus, disadarkan, diberi pengertian, diajar untuk hidup dengan iman, belajar dengan iman, bertindak dengan iman, berjalan dengan iman. Dilatih terus. Iman ini perlu dipakai selama kita di dalam dunia. Iman ini artinya kita terus mempercayakan, mengikut sertakan, melibatkan Tuhan dalam bertindak, dalam melangkah, dalam melakukan apa saja. Itu hidup dengan iman. Mengikut sertakan, sejenak pun jangan beri celah tanpa Tuhan. Dalam Efesus 4 dikatakan jangan beri tempat untuk iblis. Sebab saudara, tempat untuk iblis itu enggak besar. Satu titik seperti jangka atau pasar ya. Jangka itu kalau dia berpijak di satu kemudian dia putar, wah, jangkauannya makin dia buka langkah yang besar, jangkauannya luas. Nah, iblis jangan, Alkitab katakan jangan diberi tempat. Artinya jangan diberi celah sedikit pun. Sebab dia seperti pasar tadi, jangka, ya saudara. Kalau itu diberi tempat untuk berpijak sedikit, dia jangkauannya luas. Jangkauannya besar. Jangkauannya banyak. Nah, itu sebabnya Tuhan ingatkan kita dilatih. Kita tidak bisa sedikit pun tanpa Tuhan. Banyak orang katakan, oh kok orang Kristen kok fanatik sebentar-sebentar dengan Tuhan. Betul, kita perlu sedikit apapun semua dengan Tuhan. Dengan Tuhan, tanpa Tuhan kita gagal dan kalah. Usaha apapun, pekerjaan apapun, sesaat pun kita perlu Tuhan. Sebab saudara, kita punya rencana baik. Orang, kita nggak tahu pikiran orang, kita tidak tahu rencana orang. Bisa jadi bahaya buat kita kalau kita tidak mengikut sertakan Tuhan. Itu sebabnya Daud pada waktu dia menghadapi berbagai persoalan, saudara-saudara, Daud didampingi anak buah yang terampil, selalu profesional angkat senjata dan secara keadaan aman. Tapi waktu dia mau melangkah, berperang, melangkah, melakukan apa saja, Daud tidak lepas lebih dulu dia mengikut sertakan Tuhan. Yaitu apa? Dia berdoa, dia minta perlindungan, pertolongan Tuhan. Dia katakan, aku tidak berani jalan sendiri. Dan saudara-saudara, apa hasilnya? Tuhan mendampingi dia. Tuhan menyertai karena Tuhan dilibatkan, Tuhan diikut sertakan. Dan saudara-saudara, apa yang dikatakan di firman Tuhan dikatakan di sana, apa yang diperbuat oleh Daud selalu berhasil. Karena apa? Mengikut sertakan Tuhan. Mana Daud mengerti Goliat itu keberadaannya, kemampuannya, kehebatannya, saudara-saudara, luar biasa. Dia tidak tahu apa-apa. Tapi karena dia jalan dengan Tuhan. Baru di medan perang, dia dulu hanya dengar orang. Dia hanya taunya dari orang. Kakak-kakaknya memberitahu Goliat, menakutkan, mengerikan gitu aja. Kenyataannya dia belum pernah ketemu. Kenyataannya dia belum pernah berhadapan. Saudara-saudara. Tetapi setelah mengikut sertakan Tuhan, merendahkan diri di hadirat Tuhan, dia menyadari tanpa Tuhan gak berarti hidup ini.
Saudara-saudara, kemudian Daud berani, ada ketetapan hati, ada keberanian, tidak lagi diliputi dengan ketakutan. Saudara, ini terjadi karena Tuhan. Kalau belum, suara sumbang sudah meneror dia. Oh, kamu pasti kalah, kamu pasti gagal, kamu pasti nggak berani, kamu belum pengalaman dan sebagainya ini itu. Suara sekeliling menakutkan, mengerikan. Tetapi suara itu tidak ditanggapi. Suara itu tidak, saudara, dipedulikan. Tapi dia lebih beri hati untuk suara Tuhan, untuk kebenaran Tuhan yang ambil alih. Jadi saudara-saudara, suara hati itu tadi ditutup oleh kebenaran Tuhan. Dan yang berbicara dalam hati, hidup, keberaniannya tumbuh. Karena suara Tuhan memotivasi, memberikan kekuatan, memberikan suatu semangat, memberikan sukacita, memberikan suatu spirit untuk bergerak. Tidak ada ketakutan. Saudara-saudara, ini terjadi karena mengikut sertakan iman. Jadi saudara-saudara, ikut sertakan Tuhan. Nah, iman ini kita perlu belajar semua. Jadi segala perkara kita perlu iman. Yang kedua, saudara-saudara, kita perlu mengerti di dalam dunia ini banyak sekali, saudara-saudara, yaitu jalan-jalan yang kita tidak tahu. Mari kita baca dulu satu ayat dari firman Tuhan dalam kitab Amsal, pasal yang ke-14. Amsal, di sana kita akan lihat bahwa ada jalan yang disangka orang benar, tetapi ayat 14 ayat 12 saya bacakan. Ada jalan yang disangka orang lurus, aman, tanpa bahaya maksudnya, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, Alkitab katakan ada jalan-jalan di dalam dunia ini yang di luar dugaan, di luar sangka-sangka. Kalau kita tidak mengikut sertakan Tuhan, lampu merah, tamat riwayat kita, hancur hari depan kita. Kenapa? Langsung saudara-saudara kita ditelan begitu saja. Karena apa? Kemudian tahu-tahu kita sudah tidak berdaya, tahu-tahu kita sudah tidak berkutik. Berapa banyak orang terjerat dengan yang namanya narkoba? Dia tidak berdaya. Kelihatannya aman, kelihatannya menyenangkan, kelihatannya saudara-saudara hasilnya itu menggiurkan. Hanya karena perkara kecil. Tertarik. Kemudian saudara-saudara, mereka tanpa tahu banyak, ya, tanpa saudara memikir lebih lanjut, tahu-tahu jerat ada di depan. Dia dilibatkan dan tanpa dia ketahui, tahu-tahu jerat itu sudah makin mengikat dia, dan akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, nah, saudara, ini ada sekeliling kita, di dekat kita. Mari kita belajar mengikut sertakan Tuhan. Lalu yang lain, saudara-saudara, dalam hidup ini mari kita belajar bertindak dengan minta pertolongan Tuhan. Sebab apa? Saudara-saudara, dengan kita mau belajar yaitu saudara-saudara minta pertolongan Tuhan, ada banyak cara Tuhan akan tunjukkan. Ya, saudara-saudara, kalau saya lihat perajin tanah liat, atau juga bikin itu saudara-saudara dari tanah liat, ya, saudara-saudara, maka panjunan, ya, kalau di dalam Alkitab itu panjunan pembuat keramik dari tanah liat, ya, saudara, maka tanah itu saudara-saudara
nggak lepas juga diproses. Tanah itu disaring, ya, kemudian sudah dibakar, ya, dipanasi, kemudian sudah diberi air dan sebagainya, ya, supaya apa? Supaya nanti kalau umpama sementara diproses itu, ya, ada sedikit gelembung di dalam yang dia buat itu mudah sekali kemudian bocor. Ya, ada gelembung sedikit pun kecil kelihatannya, tapi tidak diperhatikan, maka saudara-saudara itu akan jadi barang yang cacat, karena otomatis air mudah bocor, merembes dari gelembung itu tadi, dan dia akan olah lagi, dibongkar lagi, sudah digarap lagi. Nah, Tuhan juga demikian. Seringkali saudara-saudara, Tuhan izinkan masalah datang, seringkali gagal dan kalah. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya memproses kita, ya saudara-saudara. Dan Yesus akan menggarap menurut caranya supaya saudara mengeluarkan hasil yang positif, ya saudara. Gagal diulang saudara, dan dia mau jadikan itu seturut kehendak, terus diulang, ya. Nah saudara, banyak kali mungkin kita ibaratnya seperti suatu dilatih membosankan. Kita tidak senang, mungkin kita tidak suka terus kena persoalan yang sama, itu karena kita dilatih oleh Tuhan supaya saudara-saudara dalam proses itu tadi kita keluar, saudara-saudara, menjadi hasilnya sesuai kehendak Tuhan. Hasilnya itu positif, hasilnya itu indah dan mulia, dan itu ditangani Tuhan terus. Kita diproses terus, digarap oleh Tuhan. Dan kalau seorang panjunan saja begitu rupa dia teliti, dia tidak ingin melihat ada sedikit gelembung yang kelihatan secara celah dari celah yang kecil itu tadi akan menimbulkan kebocoran, akan menimbulkan nanti orang mempunyai kesan negatif akan hasil produknya. Maka diolah, digarap lagi, secara hancurkan lagi. Tuhan juga demikian. Dalam diri kita, Allah adalah panduan. Yang Tuhan itu adalah yang memproses itu. Yeremia pernah diajak oleh Tuhan untuk datang kepada seorang panjunan dalam Yeremia pasal 18, suruh memperhatikan itu, disuruh meneliti, suruh dengan seksama secara melihat, dan di sana dia boleh lihat bahwa secara panjunan itu mengerjakan dengan satu usaha yang tidak menara, terus digarap. Kelihatannya saudara-saudara tidak menyenangkan. Memang sesuatu hal waktu Allah kerjakan itu tidak menyenangkan, pahit untuk tubuh, sakit untuk jasmani, tapi hasilnya positif, ya. Nah saudara-saudara, Tuhan juga punya rencana itu. Mari kita lihat sama-sama apa yang Alkitab katakan, ya saudara-saudara. Dalam waktu, kalau sudah lihat kaki Dian, ya, di gambar kaki Dian, saudara-saudara, itu adalah tempat lampu dalam kemah, yaitu tabernakel, yaitu adalah kaki Dian ini. Maka itu tempat lampu itu perlu diisi minyak. Minyak itu saudara-saudara perlu diisi minyak zaitun. Dan sama minyak zaitun bukan minyak yang dalam arti kata yaitu asal diisi begitu saja, tapi minyak zaitun yang kita katakan ditumbuk, ya, ditumbuk, dihancurkan. Itu maksudnya supaya dibuat sampai memah, ya, sudah memah. Ya, mari kita lihat sama-sama, coba bacakan dan Keluaran 27 ayat 20, ya. Keluaran 27 ayat 20,
saudara akan dapati kata-kata minyak zaitun tumbuh, ya saudara-saudara. Dan itu saudara-saudara, minyak itu ditaruh di ruang kudus. Di situ dia dilukai. Kalau umpama dia diproses itu dia dilukai, ya saudara, dan dia dihancurkan. Kelihatannya sakit. Kalau orang itu bersuara, berteriak, pasti sudah dia tidak bersedia. Dia tidak mau, dia mengelak, dia menghindar, ya. Tapi Allah izinkan itu tadi untuk kebaikan kita. Nah, jadi dengan kata lainnya, jadi kekurangan kebiasaan kita, negatif, yang jahat, yang tidak benar, yang tidak baik itu dikopras terus tiap hari. Dikopras, dipotong, disingkirkan, dibuang, dibersihkan, dibaru, itu terus. Kebiasaan bilang tukang ngojek, tidak bertanggung jawab, orang suka mencolok, punya kesan yang negatif, nah yang nggak baik, kopras, dipotong, disingkirkan, dibuang. Itu anak kerja. Ya, maka dikatakan di sana saudara, minyak zaitun tumbuh, ya, saudara-saudara. Kemudian apa? Itu dimandi. Minyak itu tadi saudara-saudara dibuat, yaitu sampai begitu rupa remuk atau dibuat sampai retak memang. Kalau orang saudara pernah jatuh, kemudian babak belur, wah sakit jarang sekali, rasa seperti saudara tidak percaya. Nah saudara, Allah ada kalanya izinkan sesuatu kesukaran datang itu untuk membuang yang negatif dalam hidup kita, dikopras, dipotong, disingkirkan, dibersihkan, saudara, supaya kita tidak jadi bahan yang negatif buat orang, tapi didapati bahan untuk kemuliaan dan kebesaran Allah. Mungkin kita seringkali punya pandangan yang salah. Kita punya saudara-saudara seringkali tindakan kita yang emosional, tidak saudara dapat menahan diri, tapi dikopras oleh Tuhan, dipotong, dibersihkan, sehingga kita jadi orang yang dapat menahan diri. Dan itu cara Tuhan, ya saudara. Lalu supaya apa? Supaya nanti hasilnya apa? Keluar antibodi, daya. Kita mempunyai kegagalan, kita mempunyai kekuatan menghadapi itu nggak mudah. Sebentar berlimpah, kena bantuan ambruk, kena masalah saudara, gulung tikar, itu anak kecil. Anaknya ini kita tidak berarti menang, tapi supaya keluar nanti daya tahan, kekuatan dapat apa dilatih apa tidak mudah. Kalau sudah lihat orang yang dilatih dalam suatu bela diri, itu kan pasti apa yang namanya dihajar, dipukul, mungkin sakit, mungkin luka, mungkin dia tidak suka dengan itu, tapi dari sana dapat antibodi, dia punya daya tahan. Dipukul itu dia tangkis, ya, dia elak, dia hindar, dia atas mampu karena sudah dilatih, sudah dibekali, sudah diberitahu. Jadi itu Allah ingin supaya sudah keluar antibodi, sehingga kita tidak mudah jadi orang yang dinilai murahan di depan Tuhan, orang yang tidak berguna, orang yang tidak berharga, orang yang Tuhan yang tidak layak, Tuhan tidak ingin. Tapi biar dari kebenaran firman Allah ini kita diberi pengertian supaya kita jadi berharga dan berguna. Ya saudara, mari kita lihat lagi kata daripada Ayub, ya, Ayub 5 ayat 17. Apa kata firman Tuhan di sana mengenai rencana Allah untuk manusia rohani kita, karakter kita di dalam ini? Ayub 5 ayat 17. Ayub 5, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan
yang maha kuasa. Ya, Allah ingin punya rencana, maksud baik. Tidak ada yang negatif. Tuhan itu tidak punya niat untuk saudara besoknya diumpankan jadi tumbal bagi kuasa neraka. Tidak. Allah Tuhan secara konsekuen bertanggung jawab. Dia melindungi. Dia tidak membiarkan jatuh dari dosa. Karena itulah dia datang dan dia sudah menyalami tahu berat sakit. Betapa tersiksanya itu dalam tubuh daging dan darah. Karena itu setelah dia tahu, dia belajar dan di sana dia berikan secara kemampuan untuk mengatasi. Ya saudara. Dan hasil daripada antibodi tadi adalah supaya kita memperoleh kemenangan. Tidak menjadi orang yang mudah menyerah karena kesukaran. Ya, orang yang nilainya rendah. Sudah barang yang berkualitas itu sudah melewati berbagai uji coba sehingga dia punya nilai, dia punya harga, dia mulia, dan itu tidak bisa dianggap remeh karena dia sudah masuk dalam perkara yang besar. Nah, Allah juga demikian. Hidup saudara itu berharga, mulia, indah, dan Tuhan ingin supaya dari dalam diri saudara itu keluar perkara-perkara yang tadi. Antibodi, kekuatan, kemenangan, daya tahan, dan hasil-hasil yang positif. Sehingga dengan demikian melalui beberapa kalau saudara boleh dipakai untuk perkara yang kecil umpama untuk menjadi penyanyi, nyanyi yang benar-benar berkumpul, dilatih buat ditempal itu. Musik juga dilatih jadi pemusik yang handal, yang berguna, yang mulia. Melalui saudara seperti Daud main musik, setan takut. Hadirat Tuhan turun, setan takut. Itu mulia, itu berarti melalui permainan saudara. Orang boleh dibawa datang bertekuk lutut menyembah, tahu kekurangannya, mencari Tuhan. Itu mulia. Ya, saudara-saudara, dan Allah memproses kita. Saya juga tidak lepas diproses oleh Tuhan. Tidak langsung, saudara-saudara. Saya jadi masuk dalam pelayanan, tidak lepas saya pernah diperlakukan juga nggak menyenangkan, pernah dihina ya pernah, diusir ya pernah. Saudara-saudara, orang punya pandangan yang negatif terhadap saya itu pernah, diperlakukan macam-macam itu pernah. Saudara, tapi tetap bertahan untuk Tuhan, dan Tuhan tidak tinggal. Ternyata Tuhan juga semua yang gak baik, yang gak benar, orang punya kata negatif, orang punya pandangan salah, disingkirkan semua, dibukakan, sehingga dari sana Tuhan dibaru. Jadi kita ini tiap hari itu sudah diubah menjadi mulia. Kekurangan kita dipelajari, kesalahan kita dilepaskan, supaya dari sana keluar hasil yang menarik, kemuliaan Tuhan di dalam diri saudara. Itu rencana Allah. Ya. Selanjutnya kita lihat saudara dari bagaimana reaksi kita kalau kita sementara lewati, yaitu peristiwa yang baik. Itu alatnya. Itu dari sana keluar antibodi. Reaksi kita melihat yang baik ini, kita benci, kita marah, kita tidak senang dengan Tuhan, atau kan di tengah kesulitan itu kita dapat mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih saya dilatih. Atau kalau kita marah dengan orang itu, atau kita marah dengan Tuhan, atau kita kemudian menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan. Nah, ini kekeliruan banyak orang Kristen di sini. Kenapa sekarang Tuhan ditinggalkan? Keliru besar. Meninggalkan
meninggalkan Tuhan, saudara makin rugi. Tuhan itu mengasihi saudara. Tuhan itu peduli dengan saya. Tuhan itu sayang dengan saya. Dan mari kita hargai. Jangan biarkan itu terus saudara masuk. Sebab apa? Iblis itu tadi sudah saya katakan, jangan beri celah sedikit, jangan juga keluar meninggalkan Tuhan. Dan itu merugikan saudara, dan itu memang senangnya iblis di situ, supaya saudara lari kabur dan dia dapat saudara memperoleh taman besoknya di tempat yang dia rencanakan. Saudara, itu tipu daya dosa. Dan apa kata Ayub? Ayub saudara, tadi dia katakan ayat itu, tapi di satu sisi dia juga punya pandangan. Waktu dia diperlakukan tidak adil, sudah kenal peristiwa Ayub ya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, mati dalam sekejap, 10 detik di depan matanya. Kehilangan satu anak saja nelongso, berat, susah, lupa, bisa lupa daratan, bisa dia itu bingung, gelisah dan sebagainya, apalagi 10 detik. Tapi Ayub tambah, dia tidak emosi dengan Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak kemudian memberontak, tidak, tapi dia tambah. Belum sampai di situ saudara, harta bendanya habis, sekejap tubuhnya hancur. Wah, kalau orang sekarang itu tidak ada yang kuat, tidak ada yang tambah, tidak ada yang mampu, pasti langsung bunuh diri. Dan itu iblis paling senang, bunuh diri, terjun langsung kalau belum diambil satu. Itu senang iblis. Kalau orang ditipu, tipuannya kemakan, tipuannya jadi, senang. Tapi sebenarnya Tuhan itu konsekuen. Tuhan itu bertanggung jawab. Tuhan itu tahu sampai titik klimaksnya Ayub ini sampai di mana. Dan Tuhan takut sebelum jadi. Dan apa jadinya? Saudara Ayub katakan. Coba kita baca pengakuannya Ayub ya. Ayub 23. Ini pengakuan. Sehingga dia bisa menang, dia kuat, dia berhasil. Dia katakan ini, Ayub 23:10. Tolong bacakan. Bukan karena dia hebat, karena ia tahu, Tuhan tahu jalan itu. Seandainya ia, yaitu Tuhan, menuji aku akan timbul beremas. Emas itu saudara, untuk menguji, ngetes, lihat murni banyak campurannya atau tidak, itu lewat yang namanya perapian, dibakar, dipanasi. Kalau orang itu disakiti begitu, keluar emas. Yang campuran rontok, yang tadi saudara-saudara patri-patrian, kalau ada logam, alat-alat itu banyak materinya ya, solderannya rontok, tinggal aslinya. Itu aja. Izinkan Tuhan merontokkan, menangis. Tapi jaga mulut ini, supaya mulut ini tidak mengeluarkan kata-kata umpatan, tidak mengeluarkan kata-kata jahat, dikendalikan oleh, supaya mulut ini dapat memuji nama Tuhan. Itu rencana. Yes, jadi keselamatan itu memang Tuhan beri cuma-cuma, tapi di dalam perjalanan kita perlu hargai, dijaga, dirawat, diindahkan, jangan dibiarkan, dan secara diproses oleh Tuhan. Dan proses itu, proses dari Tuhan itu, Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Dia kenal, tadi dikatakan dia datang bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang berdosa. Itu dia punya rencana, supaya kita taat, kita selamat, ya, karena di dalam diri Tuhan punya nilai, punya harga, dan harga itu ditentukan dari bagaimana kualitasnya.
kualitasnya itu termasuk mulia atau barang murah. Lima perapiannya, istilahnya pahit itu tubuh sakit, seperti apa dialami oleh Ayub, seperti yang dialami oleh Daud, diperlakukan tidak adil, diperlakukan rasanya hidup itu terus nggak bisa leras, meskipun dikejar muncul